Yang motret anak lulusan Jerman. Hasil fotonya, wah cakep-cakep. Hasil fotonya dia cakep-cakep, itu barang mati tapi kan. Kan seni-seni gitu kan. Disuruh motret model. Terus tanya dia kan. Terus dia motret, mungkin anak muda kan. Dengan lihat ceweknya cantik. Bugil lagi kan ya. Iya kan. Padahal saya sabunin gitu kan. Saya sih nggak ada apa-apa. Karena saya itu orangnya bisa membedakan antara ini kerjaan, ya kan, jadi nggak ada rasa apa-apa. Potret pegang kameranya ngedrek gitu loh. Waktu itu bukan kayak sekarang. Apa meleset sedikit nggak apa-apa. Ya kan. Dia kan dari Jerman, terus tanya juga Hasselblad. Udah habis kira-kira 20 roll. Wah, apa nggak kesel? Kita nyabunin terus. Udah gitu, udah, saya bilang saya motor terus ini. Kayak apa? Dia lensa, dia setel, informasi, cuma dia yang setel semua. Saya yang motret. Saya motret aja gini. Terus saya motretin. Udah kan? Habis mungkin bangsa 50 roll. Udah, dicuci loh semuanya, ke ini. Ke Hong Kong. Kakak ipar yang milih. Ini aja, kamu kasihin. Udah gitu, dari situ bilang, tuh, tahu nggak lo? Kalau orang fotografernya pendidikan, apik kan? Bagus kan hasilnya? Iya, saya kan iya aja ya kan. Nah udah gitu, akhirnya kasih ke Kimia Farma rapat, jadilah satu tuh. Pertama kali poster dengan model color adalah ide saya, akhirnya jadi kan. Nah, udah dipanggil itu fotografernya. Ditanyain, ini honormu katanya. Dibilang itu. Dikasih honornya, diambil cuma sebagian. Loh ini buat kamu semua honornya? Enggak katanya. Loh kenapa enggak? Enggak, ini cuma buat bayar sewa kamera. Buat bayar sewa kamera saya. Loh kamera, kan kowe yang motret. Dia bilang, kamera yang dipakai kamera saya cuma nyetelin aja. Yang motret siapa? Yudi katanya. Padahal udah mujinya setinggi langit, itu fotografer Jerman tuh hebat gini-gini. Karena anak sekolahan. Akhirnya itu kakak ipar saya KO tuh waktu itu kaget, ditanya, kowe yang motret Yud? Nggak tahu, saya bilang tanya aja, saya bilang gitu kan. Iya kan, dia yang nyetelin semua, saya tinggal jepret-jepret. Yang saya syukuri, saya terima kasih sama Tuhan. Karena dengan siapa yang sangka anak Badung dari Cirebon, ya kan, yang diusir oleh orang tuanya, bisa sampai sekarang begini aja, saya udah puji Tuhan. Saya berterima kasih banget sama Tuhan, bersyukur. Ya kan, mana ada orang yang nyangka. Ya kan. Dan saya bisa menyekolahkan anak-anak saya, semua sarjana, sekolah di Amerika,
empat anak laki-laki semua sekolah Amerika, yang satu perempuan dokter, adik-adik saya yang kecil-kecil 5 orang semuanya sarjana, ponakan saya 3 sarjana. Ya sebenarnya sih bandelnya gimana ya? Ya bandel anak-anak, dan di samping itu keadaan kita memang kekurangan, iya kan? Seperti misalnya kita mau makan pisang sama teman-teman, ya kita ngambil dari truk lah, truk yang bawa pisang. Pagi-pagi jam 3 jam 4 bangun, ya kan? Truk bongkar pisang atau di jalan kita naik ke truk. Jadi pernah turun dari truk kan udah latihan. Jadi makanya dari dulu pengen jadi prajurit Kopassus ya gitu. Kan saya latihan turun dari truk lompat bisa, ya kan. Tapi suatu saat pernah saya turun dari jeep, lengah, akhirnya muka saya habis di aspal. Habis ini. Umur berapa tuh, Pak? Wah kecil, masih kecil. Bandel itu. Itu kejadian tahun-tahun berapa tuh, Pak? Waduh, tahun berapa ya? Mungkin tahun 60-an ya. Terus saya tiap hari mesti mikul air. Mikul air buat mandi orang tua sama nenek saya sama adik-adik saya baru 2 waktu itu. Saya mikul air. Tiap pagi, bangun pagi jam 5 udah ngambil air. Sebelum sekolah. Pak Yudi itu Cirebonnya di mana sih? Cirebonnya dulu di daerah Astana Garib, dekat makam Syekh. Itu posisinya kalau di kota itu di tengah kota atau di pinggiran? Tengah kota. Di tengah kota. Tapi katanya Bapak pernah tinggal di dekat-dekat pantai. Pernah dulu sampai waktu ayah saya sampai nggak ada uang jadi kita ya. Terus ayah saya kerja di luar kota di Sumedang. Saya sama nenek tinggal di Cirebon. Iya. Di pinggir pantai nyewa gubuk kecil. Berlantaikan tanah loh. Kalau misalnya laut banjir, ular laut bisa masuk ke dalam rumah. Kecil, ruangnya kecil, paling 4x4, dapur di situ, WC cuma di luar aja. Adik saya ikut mama sama papa saya di Sumedang, baru 1, 2, 3, 4 lah. Berempat di situ. Berempat. Di sana 4, jadi saya anak pertama, sampai anak 5. Terus yang lainnya setelah kembali ke Cirebon, lahir di Cirebon semua. Waktu itu Bapak bekerja bukan usaha? Bukan, kerja. Ayah saya kerjanya jujur. Jujur dan gimana ya, sebenarnya karakternya bagus. Yang cuma yang bandel itu cuma saya kok. Adik-adik saya sih baik-baik semua. Sering, karena ayah saya tuh dulu waktu zaman Jepang jadi direktur pabrik es. Sering diajak minum, jadi ke bawah minum terus gitu loh. Ya, kalau nggak minum baik banget dia. Tapi kalau minum itulah. Akhirnya saya dihajar. Wah, kalau dihajar saya sih pantang dihajar kepala. Badan saya pukulin habis sampai tidur nggak bisa telentang. Saya tidur tengkurap terus pernah. Dirantai di pohon kembang yang gede pernah sampai tengah malam, sampai dini hari. Emang melakukan apa, Pak? Ya bandel anak-anak gimana ya. Terus di keraton mana? Kesepuhan kan ada danau tuh, dekatnya Gunung Indrakila. Itu kan ada danau. Saya berani nyemplung ke situ, padahal nggak bisa berenang. Kalau dipikir-pikir sekarang, gila itu saya bilang itu ya, mikirnya. Oh, anak-anak sih. Nah waktu dulu masih kecil juga kan, saya kan paling nggak percaya kayak tahayul gitu ya. Di Cirebon ada namanya dulu Patok Ganjil. Patok Ganjil itu peninggalan Belanda, Tugu.
tengahnya tuh ada kacanya. Saya kan jago main ketepel. Saya ketepelin aja kacanya pecah semua. Itu saya tuh zaman dulu. Pindah Jakarta tahun 65 kayaknya. Pas nggak berapa lama, gaya 30S. Saya lagi nganterin kakaknya nenek saya ke dokter tuh. Ribut-ribut. Saya pernah tinggal di ada angkatnya ayah saya di Jakarta. Kabur dari Cirebon, ya tinggal di situ. Saya tidur di gudang. Karena dia juga rumahnya kecil kan. Nggak ada tempat tidur. Di gudang, di itu apa? Tatakannya kompor. Tahu nggak? Iya. Ada meja dari beton, dari beton gitu. Untuk biasa orang ngampuk itu jadi saya tidur di situ. Berapa tahun itu? Waduh, 2 tahun lebih tuh. Ya itu, zaman dulu saya pernah kelilingan rokok dulu. Karena saya nikah sama istri saya pabrik rokok, anaknya pabrik rokok. Saya kan waktu itu masih kerja. Disuruh mertua saya, padahal saya sama kakak ipar nggak cocok. Tapi mertua saya orangnya baik sekali, yang perempuan, yang laki udah meninggal lama kan. Diminta saya ikut bantu, jadi saya bantu. Saya itu kelilingan rokok loh, sama ini, dan pakai loudspeaker. Waktu zaman dulu udah ada, tahun 70 itu. Kayak pakai jamu dong? Iya. Halo gitu. Saya kan bisa ngomong Jawa dan ngomong Sunda. Indonesia aja jelas bisa. Saya pernah promosi di Bandung, pernah ditangkap polisi. Gara-gara? Ya gara-gara di Cicadas nggak boleh pakai mobil kan, mobil kecil Honda pickup kecil, ada speakernya gitu. Menyalahi, dibawa ke polsek. Seingat saya pada masa itu tukang jamu yang kayak gitu. Iya. Kita rokok itu. Nah, kepercatakannya bagaimana? Ya itu dari rokok itu, terus akhirnya saya ditantang sama, kan ada pabrik rokok itu ada percetakannya. Iya. Percetakan kan nggak ada salesnya. Iya. Saya dialihkan supaya saya menghubungi bank Bumidaya waktu itu yang terbesar kan. Iya. Bank Bumidaya, saya coba ke Bank Bumidaya. Nah, kakak ipar saya kenalin pertama sama satu orang. Akhirnya saya merintis sendiri tuh. Sampai saya kenal direktur, sampai ke BI saya. Itu logo Tabanas Tasca juga tuh. Ya. Itu saya yang pertama coret-coret sama salah satu direktur BI Pak Sutadi, diroba-roba. Jadilah logonya Tabanas Tasca. Itu legend banget kan? Semua anak punya itu. Iya. Bukan semua anak ya, banyak anak-anak sekolah wajib punya. Terus saya menang desain itu loh, dulu di Sarinah buat haji tuh, ekspor haji apa dulu nggak inget, lupa, dapat duit. Nah saya di percetakan saya kembangkan terus akhirnya sampai dapat Tabanas Tasca, ya kan, buku pendidikan P dan K. Iya. Dulu buku-buku itu loh, matematika itu dulu zaman dulu. Terus gitu. Jadi sebagai sales di situ. Iya. Ya sales. Tapi dilemparnya ke Solo kan semua. Karena percetakannya di Solo. Nah, terus suatu saat saya kan waktu itu cetakan Kimia Farma, RC-Fit itu di Solo kan. Karena kakak ipar tuh kenal sama direktur utamanya Kimia Farma. Terus akhirnya saya yang diutus. Tapi akhirnya saya yang akrab
sama semua direksi. Iya, iya, iya. Terus ayah saya bilang dia masukin sabun kan, ada sabun mereknya Dial, Iya, tahu. bikinan Filipina, Iya, iya. sabun batangan. Kan dulu sabun mandi belum ada yang cair kan, Iya, sabun iya. batangan. Iya. Terus saya kasih ide, Pak gimana kalau pakai model? Kaget dia. Terus bisa color, bisa. Colornya kan saya di Jepang bikin filmnya, separasinya. Di sini cuma tinggal nyetak aja. Nyetak kan cuma 4 warna, ya kan? Merah biru, kuning, hitam, ya kan? Udah di situ mereka boleh setujui. Di rapat direksi saya ikut sertakan. Pertama kali pihak luar diikutsertakan di satu rapat direksi. Iya. Saya waktu itu masih culun banget ya, masih bego-bego gitu kan. Terus ide kamu gimana, Yud? Saya bilang, buat ini Pak, bikin poster Pak. Nanti kita bikin separasinya di Jepang. Terus akhirnya disetujui. Terus katanya, tapi jangan pakai baju, tapi jangan porno. Ya, saya peragakan kira-kira begini. Oke, katanya. Setuju, disetujui. Tinggal kamu cari modelnya. Waduh, mampus dah saya bilang. Cari modelnya siapa nih yang mau kan? Udah. Saya kan banyak kenalan. Ya kan, cewek-cewek. Nah, pas kenal Uli Arta kan. Uli Arta Pangaribuan. Iya. Rumahnya kan di Tanah Abang 3. Iya. Terus saya tanya, Ul mau nggak Ul? Saya bikin poster, tapi saya bilang atasnya buka baju, bugil gitu loh. Tapi ditutupin pakai ini sama sabun. Yang motret siapa Yud? Yang fotografer saya, orang lulusan Jerman tapi orang Chinese. Tapi yang sama lu kan? Iya sama gua. Lu yang nyabunin gua ya? Iya, saya bilang. Udah. Jadilah. Tapi honornya gede kan Yud. Berapa lu minta honor? Saya sampaikan dulu kan. Ya kan saya nggak berani mutusin kan. Bayar Yud katanya. Orang bosnya Kimia Farma. Bayar oke. Siapa Yud? Ini. Wah boleh, bagus, itu cantik. Kita laksanakan pemotretan. Perintah dari atasan di Solo. Yud kamu dampingin fotografer. Dia bilang gitu kan. Kamu yang punya ide, kamu yang itu ini ya. Dulu cari tempat untuk motret kayak gitu kan susah. Iya. Ada di sana, di kolam renang Bea Cukai, di Rawamangun. Akhirnya ke sana saya lihat, udah hari hanya ditentukan, Uli datang semua. Di tempat ganti baju, satpam saya kasih duit. Jaga ya Pak? Iya, jaga. Yang motret anak lulusan Jerman. Hasil fotonya, cakep-cakep. Hasil fotonya dia cakep-cakep, itu barang mati tapi kan. Kan seni-seni gitu kan. Disuruh motret model. Terus tanya dia kan. Terus dia motret, mungkin anak muda kan. Dengan lihat ceweknya cantik. Bugil lagi kan ya. Iya kan. Padahal saya sabunin gitu kan. Saya sih nggak ada apa-apa. Kalau saya itu orangnya bisa membedakan antara ini kerjaan, ya kan, jadi nggak ada rasa apa-apa. Potret pegang kameranya ngedrek gitu loh. Waktu itu bukan kayak sekarang. Iya, iya. Meleset sedikit nggak apa-apa. Ya kan. Dia kan dari Jerman, terus tanya juga Hasselblad. Belum ada tripod. Nggak ada pakai tripod. Ini saya sampai sekarang ya punya nih. Iya, iya. Hasselblad. Ini Hasselblad. Iya, iya. 2 lagi. Waduh. Boleh taruh di sini, Pak. Boleh taruh di sini, Pak. Nah, iya, iya. Nah, akhirnya gimana? Nggak jadi apa jadi foto? Terus dia motret, waktu itu Ektachrome loh. Iya, saya tahu. Ektachrome tahu kan filmnya? Tahu, saya tahu. Tahu kodak Ektachrome kan? Positif kan? Positif kan? Iya, iya. Dicuci langsung jadi positif kan? Iya. Tapi cucinya bukan di sini kan?
Iya. di Hong Kong, di Jepang waktu itu. Meleset setengah stop aja. Wah, hancur. Udah habis kira-kira 20 roll. Wah, apa nggak kesel? Iya, iya. Kita nyabunin terus, iya kan? Emangnya enak nyabunin, iya kan? Nyabunin sekali nggak dua kali kan? Udah gitu, udah, saya bilang saya motor dari sini. Kayak apa? Dia lensa, Ya, dia setel, dia informasi, cuma dia yang setel semua. Ya. Saya yang motret. Saya motretnya gini. Motret. Tustelnya dia. Bukan, saya nggak punya tustel. Saya pertama punya tustel tuh bikinan Cina, mereknya Sigal. Kita semua. Kita. Tahu kan? Sigul. Sigul. Saya ada tuh Mas. Saya ada. Ada ya? Iya, Oh. Yang ngambil, lihatnya di atas gini. Iya. Terus saya motretin. Udah kan? Habis mungkin bangsa 50 roll. Udah. Dicuci loh semuanya. Dicuci semuanya ke ini. Ke Hong Kong. Di Kodak Hong Kong. Terus udah datang. Saya, kakak ipar kan jadi bos gedenya. Saya yang ajukan kan. Mana yang dipilih. Jadi kita ambil yang bagus-bagus kan. Iya kan? Kakak ipar yang milih. Ini aja, kamu kasihin. Udah gitu, dari situ bilang, tuh, tahu nggak lo? Kalau orang fotografernya pendidikan, apik kan? Bagus kan hasilnya? Iya, saya kan iya aja ya kan? Nggak tahu siapa. Nah udah gitu, akhirnya kasih ke Kimia Farma rapat, jadilah satu tuh. Pertama kali poster dengan model color adalah ide saya untuk sabun dial dari Kimia Farma. Tapi dari direksi Kimia Farma juga support gitu loh. Akhirnya jadi kan. Nah, udah dipanggil itu fotografernya. Ditanyain, ini honormu katanya. Dia bilang itu. Dia dikasih honornya, diambil cuma sebagian. Loh ini buat kamu semua honornya. Enggak katanya. Loh kenapa enggak? Enggak, ini cuma buat bayar sewa kamera. Buat bayar sewa kamera saya. Loh kamera, kan kowe yang motret. Dia bilang, kamera yang dipakai kamera saya cuma nyetelin aja. Yang motret siapa? Yudi katanya. Padahal udah mujinya setinggi langit, itu fotografer Jerman tuh hebat gini-gini. Wah, karena anak sekolahan. Akhirnya itu kakak ipar saya KO tuh waktu itu kaget. Ditanya, kowe yang motret Yud? Nggak tahu, saya bilang tanya aja, saya bilang gitu kan. Iya kan, dia yang nyetelin semua, saya tinggal jepret-jepret. Yang ini yang kabur-kabur siapa? Ya tanya aja, saya bilang. Saya kan namanya anak buah, nggak bisa bilang, oh ini potret saya, ngapain? Akhirnya dia bilang, ini potret saya, kabur. Waduh. Gara-gara Uli Arta tuh ya. Kalau inget gitu, aduh, saya kadang-kadang ketawa sendiri. Tapi Uli Arta memang. Makanya orang, ya ada ini kan falsafah juga, jangan meremehkan orang, ya kan? Benar nggak? Iya. Kadang-kadang orang kan kagum dengan nama besar. Iya. Orang kecil dianggap sepele gitu. Iya kan? Sejak itu jadi fotografer. Mulai hobi. Mulai hobi otodidak. Dia diafragma berapa, lensa berapa. Catetin satu hasilnya kok kayak gini. Sampai bisa nyetak hitam putih sendiri. Iya, kita semua belajar dengan cara itu. Iya. Saya juga dengan itu. Paling dikasih tahu 56, 8, 56 yang paling aman. Makanya waktu saya punya fotografer di sini kan karena saking banyak kan, dan saya kan keliling-keliling terus. Jadi kalau motret gedung-gedung di luaran, sampai saya beli tustel mahal loh. Yeah. Saya punya Linhou, punya Sinar, punya Toyo View dulu. Sinar.
Sinar itu mersinya kamera, Pak. Makanya. Swiss itu, Pak. Iya, itu saya punya sendiri itu. Sampai sekarang masih ada. Oh. Masih ada sampai sekarang. Kalau ini kapan belinya? Udah lama ini. Oh, waktu zaman Pak masih motret. Iya. Wih, terawat ini. Ini kan lensa biasanya jamuran, Pak, hati-hati, Pak. Udah dibersihin. Justru ini jamuran, dibersihin jadinya. Ini nggak dimasukin itu dry box. Repot. Ya itulah yang beli nanti. Iya harus pakai dry box. Tapi kan sekarang filmnya udah nggak ada, tapi katanya ini bisa dipakai digital. Ya. Ditambahin, di stylein, saya dengar. Tapi saya udah janji sama anak saya yang dokter, saya nggak mau motret lagi. Oh saya sih bangga punya Mamiya RB juga. Asahi Pentax saya punya yang 6x6 loh, yang segini nih. 67. Yang kayak gini. Ini kan 6x6 kan medium format nih. Iya, kalau itu Mamiya kan Mamiya ada 67 juga, ada 66 juga. Asahi Pentax ada yang 67 kalau nggak salah. Gini nih. Pakai Ektachrome juga tuh. Pakai negatif juga bisa. Oh, waktu zaman motret Cintami dan sebagainya pakai yang mana? Studio. Pakai Mamiya. Oh, pakai Mamiya. Mamiya 67 RB. Enggak, jarang kontak saya. Jarang kontak. Tahu juga kan mereka di... Enggak, karena apa ya? Presiden kan punya protokol. Iya. Jadi sulit. Iya kan? Tapi ya kalau ketemu baik. Iya, dia juga menyadari bahwa dia udah nggak bisa bebas sama orang-orang. Loh, jangankan sama kita, sama mantan atasannya juga. Sulit atasannya mau ketemu. Iya kan? Iya. Sama lah, kalau kita punya teman orang kaya sampai direktur di mana, Iya. kalau ketemu kan kita mesti melalui resepsionis dulu, sekretaris dulu. Ya itu saya tadinya kan mau membahagiakan nenek saya, tapi begitu saya baru punya uang, nenek saya udah meninggal duluan. Iya. Itu salah satu penyesalan saya. Kalau kita milih orang sebagai asisten kita, karyawan kita, terus mereka korupsi, itu itu ya satu kebodohan saya lah, kesalahan kita lah, iya kan? Iya kan? Ya, bener nggak? Ya. Memang sih kita menyesal. Menyesalnya itu kenapa kita nggak nurutin hati nurani kita gitu loh, iya kan? Kalau kita nurutin hati nurani kita kan beda. Hati nurani asal jangan dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran ini kadang-kadang yang membujuki hati nurani itu. Udahlah, ini kan baik orangnya, ginilah. Coba logik. Dialah utang budi kan sama lu, masa sampai tega ngehianatin, nggak bakal mungkin lah gini. Tapi namanya manusia. Kan seperti zaman apa? Iya. Zaman apa namanya? Huawei dulu ya. Iya. Orang banyak telepon sama Taipak itu. Saya ingat tuh teman saya telepon. Dia bilang, oh lu sih dimaki-maki. Lu kan orang. Semua orang yang doyan duit. Cuma ayam yang nggak doyan duit. Nah, benar memang manusia semua doyan duit makanya. Mudah-mudahan sih di bawah Pak Prabowo akan lebih baik ya. Iya. Karena Prabowo saya yakin dia orangnya pinter kan. Iya. Ayahnya juga kan ahli ekonomi. Iya. Iya kan. Kakak iparnya kan mantan gubernur BI. Iya kan. Jadi untuk pengalaman cukup. Apalagi beliau kan tentara. Disiplinnya kan ketat. Iya kan. Ya ini memang apa itu protokoler sih ya, sulit di itu ini ya. Iya. Betul nggak? Iya. Ya biasalah, ada gula ada semut kan, Iya. sulit. Iya. Tapi ya kita ya tetap
saya sih sebagai teman ya tetap loyal. Iya. Ya kan? Baik kepada Pak SBY, dulu kan kita panggilnya Mas Bambang, ataupun dulu kita panggil juga Mas Bowo. Ya, sekarang kan Pak Presiden. Oh, iya. Enggak, saya rasa enggak bertentangan. Saya sih tetap respect sama semuanya. Iya. Enggak ada pertentangan. Kayaknya kalau menurut saya ya, situasi aja waktu itu dan beberapa media ngompor-ngomporin lah, biasa lah itu. Nggak apa-apa. Padahal mereka baik-baik semua. Apalagi Pak SBY dulu kan pernah jadi bawahannya Pak Wiranto, iya kan. Dan Pak Wiranto kan satu-satunya jenderal yang nggak pernah menjelekkan Teman-teman. termasuk Pak Prabowo, nggak pernah ngomong menjelekan itu. Makanya saya suka kan. Sekarang ini ekonomi lagi belum menentu, ya. Sedang yang jual rumah, tanah, aset-aset itu dijualnya pun sulit. Pembelinya juga sulit, ya kan? Bener nggak? Karena dari yang masa lalu, pemerintahan masa lalu itu loh. Kalau menurut saya ya, pemerintahan masa lalu itu terlalu ya kita nggak suka kecampur. Kalau menurut penilaian kita kayak IKN apa tuh sebetulnya nggak perlu, ya kan? Kan uangnya banyak kan di situ. Tapi ya itu tergantung dari kebijakan masing-masing presiden sih. Ini sekarang aja yang jadi blender itu MBG itu kan ya, kasihan. Banyak yang keracunan, udah gitu korupsi. Coba kalau nggak dikorupsi, itu sebenarnya ide Pak Prabowo itu bagus. Iya. Makanya lebih baik udah MBG dihapus, tapi sekolah kayak zaman dulu saya sekolah. Sekolah rakyat nggak bayar. Apalagi kalau yang pinter. Buku pun nggak beli. Buku pensil segala tuh nggak beli, dikasih. Buku tulis nggak beli, ya pensil juga nggak beli, semuanya nggak beli. Ya kan, malah kita dijadiin ketua kelas. Ya kan, udah kayak gitu aja. Sekarang, aduh, ganti presiden, ganti menteri pendidikan, ya kan. Sekarang ada di sistem zonasi, menterinya yang dulu hebat katanya gini, nyatanya sampai ke bawah nggak beres. Sampai sekarang juga kan kasihan anak-anak. Kalau dulu gampang saya sekolah, ya kan, daftar, masuk, kadang-kadang bulanannya nggak bayar, punya duit bayar, nggak punya duit nggak bayar, ya nggak ditagih, nggak diapa, biarin aja, nanti punya duit bayar 2 bulan, kayak gitu. Dulu kan enak. Dulu guru datang ke rumah-rumah nyari murid, saya ngalamin itu. Oh enggak sih, enggak, saya enggak. Enggak, karena waktu itu sekolah kekurangan murid, jadi iya. Datangin rumah-rumahnya. Kalau murid yang pintar disuruh ngajar ke kelas yang lebih rendah ya. Iya. Saya pernah dapat beras kan karena itu. Beras. Berarti 60-an itu, 60. Saya dapat beras loh. Saya di matematika, kan dulu kan berhitung, bahasa sama pengetahuan umum kan cuma 3 macam itu aja kan. Iya. Tahu nggak? Saya pernah jadi joki SD. Oh, belum. Ujian, saya kelar duluan. Temen bilang, lu minta bantu tuh ada anak orang kaya. Dapat duit nggak? Dapat duit. Kemana? Ke sana. Nih pakai ininya. Dulu kan nggak diteliti muka lu apa namanya itu, enggak kan, cuma pakai kayak pas aja gitu. Dari situ saya langsung lari ke sekolahan lain. Tahu nggak? Tapi ya telat sedikit kan, cuma paling saya ujian cuma seperempat jam selesai kok. Langsung saya lari, kerjain, saya dapat duit. Lulus anak itunya, masuk SMP.
nggak anu ya, nggak. Ya diusir sama orang tua. Oh, diusir. Mm-mm. Oh. Ya Bandulnya gimana udah nggak apa-apa, biarin aja. itu perjalanan Perjalanan hidupnya harus begitu, dilalui ya udah. enggak. Sekarang yang penting jadi orang baik dan kita sehat. Iya.